Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Buddho Suko Buddhanam Upado Sukha Sadama Desana Sukha Sanghasa Samagi Samagana Tapo Suko. Kelahiran para Buddha merupakan sebab kebahagiaan. Pembabaran ajaran kebenaran merupakan sebab kebahagiaan. Persatuan sangga merupakan sebab kebahagiaan. Dan usaha perjuangan mereka yang telah bersatu merupakan sebab kebahagiaan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat malam Ibu, Bapak, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dharma. Karena baik jualah yang mempertemukan kita kembali di dalam Baktisala Wihara Buddha Warman Padang ini. Saat ini kita sudah benar-benar hampir tiba di ambang pintu perayaan Trisuci Waisak 2566 tahun Buddhis atau tahun 2022. Acara demi acara, kegiatan demi kegiatan sudah kita lakukan. Ya. Tadi pagi dengan penuh rasa syukur, acara kita, kegiatan kita dalam Sehat Waisak 2566 tahun Buddhis sudah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hujan yang beberapa hari belakangan setiap pagi turun menjelang subuh sampai pagi, namun tadi pagi sampai hari ini, sampai saat ini cuaca cerah. Nah, ini satu hal yang perlu kita syukuri bersama. Kalau ada yang mengamati, Anda bisa lihat setiap kegiatan-kegiatan wihara selalu berjalan baik, lancar. Ya. Jarang kita terkendala oleh cuaca dan iklim. Nah, ini satu hal yang sebenarnya perlu kita renungkan bersama. Berarti kegiatan-kegiatan kita di wihara ini sudah tepat dan sudah selalu diberkahi dan dilindungi oleh para dewa, para bodhisattva, mahasatwa, dan para Buddha. Sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tentu saja aura kebaikan yang kita lakukan di wihara ini perlu kita pertahankan. Tingkatkan semangat keyakinannya, tingkatkan semangat pelaksanaan ajaran Buddhanya, dan tingkatkan baktinya, bakti pengabdian kepada agama yang kita cintai dan kita junjung tinggi. Apalagi menjelang saat-saat Waisak. Menjelang Waisak, ya dalam seminggu ini memang kita tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, hari ini tema kita adalah sukacita menyambut perayaan Trisuci Waisak 2566.
Saat ini di wihara-wihara lain, di komunitas-komunitas Buddhis lain, hampir setiap malam ada kegiatan Dharma Desana, ceramah, latihan meditasi, dan lain sebagainya. Makanya di wihara kita tidak adakan lagi, ya, sehingga Bapak Ibu bebas memilih mau ikut bergabung dengan komunitas yang mana. Ya, kalau yang aktif di WA, kemudian yang aktif juga di YouTube, itu pasti ada tawaran-tawaran, pemberitahuan adanya ceramah-ceramah Dharma yang diadakan oleh berbagai wihara, berbagai kelompok, berbagai komunitas Buddhis. Semuanya itu bertujuan untuk menyambut dan memberi makna yang lebih dari perayaan Tri Suci Waisak. Perlu kita ketahui, Waisak itu merupakan satu hari yang betul-betul harus kita renungkan, ya, kita besarkan di dalam hati kita masing-masing. Ya, karena apa? Karena sebenarnya Tri Suci Waisak itu adalah sebuah kesepakatan, sebuah kesepakatan oleh tokoh-tokoh pemuka-pemuka agama Buddha, bagaimana supaya kita punya satu hari raya yang betul-betul istimewa. Maka akhirnya disepakati bahwa Waisak itu memperingati 3 peristiwa. Ya, ini kesepakatan, kita perlu tahu. Ya, sebenarnya kalau Mahayana hari ini CP adalah hari kelahiran Pangeran Siddhartha. Makanya di wihara-wihara Mahayana hari ini orang mengadakan upacara Nifo, memandikan arca Pangeran Siddhartha. Tetapi kita ikut konsensus yang telah disepakati oleh tokoh-tokoh kita zaman dulu, kita gabung dalam satu perayaan yang kita sebut sebagai Tri Suci Waisak, memperingati 3 peristiwa sekaligus, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha, ya, kemudian pencapaian pencerahan sempurna oleh Pertapa Gautama, Pangeran Siddhartha yang kemudian menjadi Pertapa, pencapaian pencerahan sempurna sehingga beliau menjadi seorang Sama Sambuddha. Dan yang ketiga adalah wafatnya atau parinibbana-nya juga. Ada yang mengatakan sebenarnya yang kita peringati Waisak ini sebenarnya itu adalah 2 saja, yaitu pencapaian pencerahan sempurna di bulan Waisak Purnama Sidhi, kemudian parinibbana juga Waisak Purnama Sidhi. Sedangkan kelahiran Buddha, kalau menurut perhitungan Mahayana, ini CP, bukan saat Purnama Sidhi, tetapi itulah namanya konsensus. Dan umat Buddha selalu berpikir terbuka. Tidak pernah ada yang mempermasalahkan, tidak ada pernah yang ribut, karena mereka tahu, umat Buddha tahu itu hanya sekedar peringatan. Peringatan ini adalah untuk selalu menumbuhkan di dalam hati kita, selalu ingat Buddha. Jadi 3 peristiwa ini semua adalah peristiwa-peristiwa yang melekat pada sosok guru junjungan kita Buddha Gautama. Tidak ada yang permasalahkan. Kita Waisak, Tri Suci Waisak, tidak ada pernah yang kritik, tidak pernah yang gugat, logo. Marikan kimsinnya tanggal 16, tidak tanggal 8, tidak ada pernah mempermasalahkan. Nah, itulah kebesaran dari umat Buddha yang perlu kita pertahankan. Namun demikian, tentu saja di dalam hati kita masing-masing, Waisak ini harus disemarakkan. Ya. Jangan ada umat Buddha yang menyambut Waisak dengan cuek-cuek saja, dengan tidak peduli. Nah, untuk itulah wihara memfasilitasi mengadakan berbagai macam acara atau kegiatan. Ya.
Kalau saya mengatakan tadi kegiatan rohaninya tidak ada, bukan berarti tidak boleh. Kalau kita di rumah mau setiap hari mau meditasi, mau dengarkan, mau melafal mantra, parita, sutra, silakan. Ya, atau yang mau ikut Dharma di sana, ya Dharma Talk dari melalui YouTube yang diadakan oleh berbagai komunitas, silakan saja. Yang jelas secara fisik, ya secara batin ada katina, ada mata puja, dan lain sebagainya. Ya, namun puasanya harus kita beri arti dan makna yang lebih. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dharma, nah wihara memfasilitasinya. Ya, mengapa kita mengadakan jalan sehat hari pagi? Jalan sehat bukan upacara ritual. Jalan sehat itu untuk membiarkan agar umat Buddha itu tahu, masyarakat tahu bahwa umat Buddha mau merayakan Waisak. Ya, kalau saya pikir-pikir ketika saya baru aktif di wihara tahun 1980, waktu itu Waisak tidak ada jemaah sama sekali. Yang tahu Waisak itu hanya umat Buddha. Mengapa? Jadi hari libur nasional. Jadi saya pernah 3 tahun 1980, 81, 82, Waisak itu tidak dikenal orang. Yang kenal siapa? Yang kenal orang wihara saja. Orang yang mencatatkan KTP-nya agama Buddha pun tidak tahu itu Waisak. Karena tidak ada hari libur. Orang kerja tetap kerja, orang sekolah tetap sekolah, yang kuliah tetap kuliah. Barulah tahun 1983 ketika agama Buddha diakui sebagai salah satu agama resmi di Indonesia, Waisak itu baru ditetapkan sebagai hari libur nasional. Nah, sekarang kita bersyukur, ya Waisak sudah hari libur nasional, kita libur, sehingga kegiatan beribadah kita tidak terganggu lagi. Harus kerja, harus buka toko, ya, harus kuliah, harus sekolah dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau misalnya kita yang ada usaha, ya diusahakan juga kalau bisa pas hari libur Waisak itu, tokonya ditutup supaya jemaah terasa. Nah, kita mengadakan jalan sehat sebenarnya itu. Orang yang tadi belum tahu mau perayaan Waisak, yang mengikuti 50% bukan umat Buddha. Ya, banyak kita undang dari perkumpulan-perkumpulan, kongsi-kongsi, ya. Mereka bukan umat Buddha, tetapi dengan adanya jalan sehat itu mereka tahu bahwa umat Buddha sedang menyambut Waisak. Jangan sampai kita ketinggalan. Walaupun tidak ikut jalan sehat dari pagi, tetapi gema Waisak, sukacita Waisak itu harus kita gemakan di dalam diri kita. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan segala macam yang saya katakan tadi, ya, pelatihan, perenungan yang kita lakukan dalam rangka menyambut Trisuci Waisak. Ya. Nah, inilah yang akan saya sampaikan, ada beberapa yang perlu kita perhatikan bersama, perlu kita dukung bersama, perlu kita sukseskan bersama, dan perlu kita gemakan bersama. Ya, kali ini kita tidak cetak brosur karena cetak brosur pun tidak terlalu diperhatikan. Ya, rata-rata kita ini malas baca. Ya, sehingga kita tidak cetak. Hanya kita umumkan, mudah-mudahan bisa diingat. Ya. Nah, setelah jalan sehat, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita pray.
tidak ada kegiatan apa-apa. Tetapi yang di wihara, yang pengurus-pengurus sudah harus siap. Mengapa? Altar kita masih terbengkalai, belum dilakukan. Tadi saya sudah ketemu dengan Ibu Ketua, Hutan Asian, memang sudah ada programnya. Ya, ada nanti bunga dan lain sebagainya. Tetapi sebelum bunga disusun, arcanya dibersihkan dulu. Saya tanya, belum ada yang saya jawab. Kapan bersihkan arca? Belum tahu. Nah, kalau Rabu, terlambat. Karena menurut nanti dibicarakan ada dengan Hutan Asian. Kata Hutan Asian dari Selasa mulai nata bunga. Ya kan? Masa orang pakai lipstik dulu, pakai eyeshadow dulu baru mandi. Nah, kan kita balik ya. Nah, jadi coba bicarakan. Saya tidak tahu tadi pagi saya bicara itu. Mungkin Selasa memang sudah mulai disusun bunga-bunganya. Nah, jadi mandi dulu. Sudah mandi, baru bro rambut, pakai lipstik, eyeshadow, itu cocok. Lalu tiok namanya kalau orang Hokkian bilang. Ya, jadi disesuaikanlah. Demikian juga yang lain-lain, ya, untuk dekor-dekor kali ini kita coba bangkit lagi. Ya, jangan terlalu lama kita terpuruk dalam kelesuan, tidak semangat, ketakutan, kecemasan akibat pandemi COVID. Kita coba segera bangkit ya untuk bergairah lagi, terutama menata kehidupan beragama kita. Ya, jadi dekorasi-dekorasi yang kita perlu kerjakan segera kita kerjakan. Karena pekerjaan ini kalau ditunda, akhirnya kita mesti kerjakan juga. Tidak ada pekerjaan itu kita tunda terus besok orang lain yang kerjakan, tidak ada. Nah, jadi baik kita cicil di awal, kita atur programnya ya, dengan POAC, Planning, Organizing, Executing, dan Controlling, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, hari Sabtu depan tanggal 14 Mei itu ada lomba. Nah, ini memang untuk anak-anak. Mengapa saya sampaikan sekarang? Mungkin ada yang ikut, saya tidak pakai laptop hari ini. Ya, mungkin ada yang ikut secara virtual melalui Zoom, ada anak-anak, ya, dan ibu juga. Karena kalau kita motivasi anak-anak ini, mereka akan semangat mau ikut. Jadi hari Sabtu itu khusus lomba-lombanya untuk anak SMP dan SMA. Baca Dhammapada. Ya. Kemudian ada juga lomba Dhamma Desana khotbah. Ya, saya senang sekali. Tadi pagi saya tidak ikut jalan sehat, maksudnya tidak ikut jalan, tapi hadir. Ya, saya lihat lancar. Nah, ini satu hal yang mengembirakan. Ternyata lagi kita Pinang, ya dulu sudah bisa mandiri. Acara berjalan baik lancar. Saya mengamati dari CCTV, saya bisa lihat. Saya di rumah bisa lihat, ya pagi jalan lancar, pulangnya lancar, terus setelah rombongan sampai di wihara lagi, semuanya lancar. Nah, ini dirasakan. Ya, nanti kita lihat lagi dalam masa Waisak. Ya, mudah-mudahan juga berjalan baik dan lancar. Saya sering bilang kalau untuk acara-acara pendukung, biar itu tidak ada masalah, sudah bisa lancar. Ya, mau sound system, mau dekorasi, mau ini, mau itu. Ini yang perlu diwaspadai, ya harus diwaspadai. Ya, bagaimana baktinya, bagaimana latih dirinya, bagaimana pelaksanaan dharmanya, ini masih belum.
masih belum mantap. Nah, mudah-mudahan lah. Saya kan sudah ada program dengan Bante, nanti selama Wasa, Bante Budi di sini. Bante Budi di sini, dan kita coba lagi mengadakan kursus-kursus dasar agama Buddha, ajaran Buddha. Nanti waktunya kita atur lah. Yang mau ikut langsung di sini boleh, yang mau ikut melalui virtual boleh. Karena Dharma ini tidak boleh ditinggalkan. Pendukung itu bagus-bagus untuk menyemarakkan. Siapa bilang jalan sehat tidak bagus? Bagus. Badan jadi sehat, orang jadi semangat, jadi gembira, ya, bisa bergaul, bisa berkumpul, bagus-bagus. Dharma Santi bagus-bagus. Anak-anak jadi giat berlatih seni, ibu-ibu juga ya mau tiawu dan lain sebagainya, kan semangat, bagus. Tetapi tentu saja dharmanya nggak boleh tinggal, ya. Kalau dharma ini kita tinggal, apa serak-serak kita jadi, ya, tidak mau bersatu. Jadi perlu kita perhatikan, ya, ini perlu betul-betul kita perhatikan. Nah, lomba ini ada lomba Dhammapada, ada lomba Dharma Desana. Perlu anak-anak diajar, perlu, ya. Kita ini umur semakin bertambah kan, harus ada yang namanya regenerasi. Wah, nanti yang masang sound system ada, dekorasi ada, yang ceramah ada, terus biarlah jadi apa? Ya kan? Nah, itu. Jadi harus ada di kader. Siapa yang berminat nanti bisa ikut lomba itu. Kemudian hari Minggu, nah, tadi saya sudah bicara juga dengan Ibu Iren. Minggu ini banyak kegiatan kita. Puja bakti pasti pagi untuk anak-anak SD. Setelah selesai puja bakti itu singkat, langsung lomba-lomba. Ada lomba mewarnai gambar, itu untuk anak kecil, ya, untuk Gabi. Ya, kemudian lomba lacak Dharma untuk kelas 1, 2, 3 SD. Ya, lomba lacak Dharma. Nah, kemudian lomba lacak Dharma apa? Ya, untuk supaya mereka semangat belajar Dharma. Karena yang ditanyakan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Buddha. Kemudian lomba cepat tepat LCT untuk tingkat SD 4, 5, dan 6. Kemudian lomba mading, ini SMP dan SMA. Saya tidak tahu nih, sudah ada yang ikut belum? Nah, kalau ada generasi muda yang hadir di sini, coba disemangati kawan-kawannya. Ya, lomba mading. Mading ini juga alat komunikasi yang kita gunakan di wihara. Kemudian lomba LCT sama lomba cepat tepat untuk SMP dan SMA. Gunanya apa? Ya, merangsang anak-anak supaya mau belajar Dharma. Karena pengetahuan Dharma banyak ini. Ya, kita jangan bilang yang tua-tua, yang muda-muda juga sudah malas membaca. Saya juga bingung bagaimana caranya. Ya, kadang-kadang ditanya hal-hal sederhana, saya bisa jawab. Ya, padahal itu hal-hal mendasar dan sederhana. Kemudian lomba Buddhist Idol, nah, ini lomba nyanyi. Ya, siapa yang bisa nyanyi, ya, kalau untuk SMP cuma ada lombanya. Nah, untuk itu nanti pada kesempatan ini juga saya umumkan, baik umat yang hadir di sini maupun yang ikut dari rumah secara virtual, kita perlu dukungan untuk makanan anak-anak ini, snack, ya, kue-kue dan lain sebagainya. Ya, karena mereka lomba, ya, kalau tidak ada pengganjal perutnya kan cepat pulang dia. Jadi kalau kita ada kasih kue, mereka bisa bertahan dan menimbulkan kegembiraan. Jadi itu hari Sabtu siang, ya, dan Minggu pagi sampai siang itu kita perlu dukungan atau sumbangan itu kue-kue. Apa jenisnya terserah. Kalau yang untuk SMP itu tidak banyak, sekitar 30-40 orang. Tapi kalau untuk SD lumayan banyak. SD mungkin bisa mencapai 120 orang. Ya, karena anak SD banyak, apalagi ada beberapa anak SMP. Jadi sekitar 150 lah. Ya, nah ini perlu kita dukung bersama sebagai satu komunitas yang bersaudara. Nah, kemudian
minggu ini, nah ini agak berlompat-lompat dibuat Pak Tri ini. Minggu tanggal 15 Mei itu pagi hari ada tindak patah. Ya, ada tindak patah yaitu jam 7:30. Jadi jam 7 lah kita katakan. Jam 7 kita sudah standby. Ada 3 orang anggota sangga. Ini begini, sebelum ada yang kritik, saya jelaskan dulu. Ya, ada 2 versi sebutan anggota sangga. Sangga itu artinya persamuan, persaudaraan. Kalau di Theravada, tradisi Theravada, yang sangga itu adalah biku dan bikuni. Jelas ya? Kalau Mahayana, biku, bikuni, samanera, samaneri termasuk sangga. Jadi saya bicara pakai konteks Mahayana. Ada 3 orang anggota sangga yang hadir, yaitu 1 Bante, yaitu Bante pembina Esekwil kita, Bante Badra Budi. Kemudian akan ada 2 orang samaneri. Samaneri apa? Samaneri bukan biku kecil. SD tanya, samaneri apa? Biku kecil. Bukan. Samaneri itu calon biku. Kalau samaneri calon bikuni, biksuni. Ya, jadi artinya belum jadi biku disebut samaneri kalau perempuan. Kalau laki-laki samanera. Ya, bukan kecil, bisa saja sudah tua, tapi samanera atau samaneri. Jadi ada 2 samaneri yang ikut ya bergabung. Nah, boleh 3 mata ya boleh. Ya, boleh. Jadi nanti pada minggu pagi itu 3 orang anggota sangga akan berpindah mata. Ya, kita siapkan, kita sudah terbiasa. Pindah mata itu adalah dana makanan. Ya, silakan mempersembahkan makanan. Kalau tidak sempat mau kasih angpau boleh juga. Ya, boleh juga. Tetapi dalam niat kita tetap berdana makanan. Misalnya kita mau berdana mie, ya, tidak sempat berdana besi. Bisa tidak sempat, bisa juga. Itu kasih mie, saya kasih mie, saya kasih mie, sini. Alat kembung itu pakai makan. Tidak kasih mie, kasih bahan bakunya saja. Apa itu bahan bakunya? Yaitu mani-mani, epeng atau orang Batak gitu. Ya, epeng, ya, kasih. Boleh. Ya, mau kasih 3, masing-masing 1 boleh. Mau kasih 1 saja tidak apa-apa. Nah, ini harus dikembangkan ya supaya umat bisa ikut ramai-ramai. Ya, ini penyakitnya kalau menjelang Waisak ini biasanya bagi salah agak sepi. Nah, ini tolong disampaikan. Ya. Kemudian habis itu ada puja bakti untuk anak SD, puja bakti Waisak untuk anak SD. Sebelum mereka ikut lomba. Habis itu sore lagi. Sore apa? Wah, ini sore padat. Ya, siap-siap fisik ya yang kuat karena acaranya banyak. Ya. Sore hari jam 6 sore itu mulai penyalaan pelita sinar berkah Trisuci Waisak. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu, semua dana kita salurkan ke sini supaya tidak rumit-rumit. Nah, ini dana pelita, ini dana untuk kue, ini dana untuk ini dana untuk ini. Mau pusing. Gabung saja sih. Ya, gabung saja sini, ini dana pelita sinar berkah Trisuci Waisak. Tempat pelitanya sudah siap, sudah diperbaiki, ada di bawah. Ya, jadi nanti kita sama-sama menyalakan dengan upacara dimulai jam 6 sore. Ya, dipimpin oleh Bante dan 2 samaneri. Kita turun ke bawah, nyalakan. Selesai nyalakan, masih ada acara, masih. Makanya siapkan fisik yang kuat. Ya. Acara apa? Acara birthday-nya wihara.
ulang tahun wihara. Ulang tahun wihara ini tahun tahun ke-33. Sebenarnya ulang tahun wihara itu tanggal 14 hari Sabtu. Ya. Tetapi daripada ulang-ulang kali kan capek juga kita datang ke wihara. Jadi gabung saja. Katanya orang bilang ulang tahun itu ditunda 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu boleh. Dipercepat tak boleh. Nah, itu kepercayaan orang. Apa betul begitu? Enggak juga. Itu kebiasaan saja. Kalau ulang tahun dipercepat pendek umurnya kan. Enggak juga. Ya, jadi jangan terlalu percaya, itu tidak ada. Itu cuma kebiasaan, kesepakatan saja. Kalau ulang tahun memang ditunda, jangan cepat ditunda boleh. Di ulang tahun wihara dirayakan tanggal 15, ulang tahun ke-33. Sederhana saja. Mungkin nanti ada kue, tadi Ibu Dirjen sudah bilang sama saya, ada kue tar, dan sama-sama nyanyi, sama-sama potong, sama-sama tiup lilin, sama-sama kipas lilin. Ya, sekarang tidak boleh tiup nanti coronanya mampir. Ya, jadi dikipas saja. Ya, dikipas, kemudian dipotong dan sama-sama makan. Ya. Nah, habis itu sudah upacara ulang tahun wihara, ya makan kita. Wihara sediakan makanan pada hari Minggu itu malam, sediakan makanan padat, bukan kue, ya bukan bakpao, tapi nasi ya. Orang Padang, sate Padang, sate Padang, ya makan sate Padang, ya. Sebenarnya kalau sate Padang dijual di tempat sekarang laku juga. Sate Padang kita lihat kan banyak orang turis lokal, ya. Jadi habis makan, belum boleh pulang, belum. Masih ada acara satu lagi. Acara apa? Acara prosesi puja persembahan lilin Waisak. Ya, lilin Waisak. Kalau tadi cerita, kalau sekarang lilin, apa itu lilin Waisak? Nah, inilah Bu Sri dan buka malam. Ya, jadi kalau besok ke Pusa itu sudah tersedia lilin Waisak itu diapakan lilin teratai. Ya, lilin teratai juga ada banyak lilin teratai. Mulai dari yang murah-murah sampai yang mahal-mahal. Ya, mahalnya tidak terlalu mahal kan. Tidak ada yang 1 juta, tidak ada. Ya, kalau tidak salah tadi ada yang 10.000, 15.000, 20.000, 50.000. Nah itu silakan. Ya, langsung dibeli. Dibawa pulang, nanti pada hari Minggu tanggal 15 Mei itu datang dibawa. Ya, isi dalam tas. Ya, kalau ibu ada yang pakai tas, isi dalam tas. Kalau yang tidak ada pakai tas, isi dalam kantong asoy. Nah, itu waktu persembahan lilin dihidupkan. Nah, jadi nanti kita paradaksina. Paradaksina itu apa tahu ya? Tahu ya? Nah, kalau tidak tahu, ada yang tahu. Ya, mengitari wihara objek suci sebanyak 3 kali putaran searah jarum jam. Nah, tahun ini generasi muda kita kreatif. Dulu letakkan lilinnya, letak saja tuh di tepi kolam. Ada yang bilang kasihan. Kasihan apa? Kasihan kura-kura. Mengapa? Ya kecil terbakar. Wah, itu lampu kan salah. Ya, karena memang beberapa hari ini saya tidak begitu fokus, ya sehingga akhirnya banyak juga yang salah. Ini sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun, tapi masih salah juga. Ya, itu acaranya kita mulai dengan paradaksina. Kalau tadi malamnya kita bawa lilin, pagi hari ini kita bawa dupa dan bunga. Ya, kalau dupanya usahakan kali ini jangan dari panitia, kita beli sendiri. Karena sebenarnya makna puja itu aku persembahkan dupa yang terwangi, bunga yang terharu, yang terindah
aku persembahkan, bukan minta tolong wihara minta tolong kita persembahkan. Ya, ini sebenarnya konsep ini mula-mula kita perbaiki. Ya kan biasa panitia bagi-bagi itu bolehlah untuk anak kecil. Kalau kita orang dewasa, kita berilah. Pergi ke bursa, kursi mana dupa yang paling wangi. Nah, mana yang paling mahal. Persembahkan pada budak. Kan begitu. Ya kan? Kalau kau wihara kasih itu kita sama seperti orang ya. Lalu kasih dah yang angpau. Angpau itu keluar dari satu kita suruh orang kasih. Nah itu jadi sebaiknya kita bawa sendiri, kita siapkan 3 tangkai, kita bakar yang terwangi. Kalau di rumah ada bunga, bawa bunga dari rumah. Kalau di rumah ada kolak teratai, wah teratai sedang mekar, bawa. Ada bunga anggrek, bawa. Ada bunga mawar, bawa. Asal jangan kena durinya. Ya, bunga dan dupa. Nah, kita pradasina. Nah, setelah pradasina, Waisaka puja. Puja Waisak, baca parita. Masuk kita ke bakti salah. Karena masih dalam pandemi COVID, walaupun sudah di ujung-ujung, tapi kita tetap harus waspada. Ya, jadi nanti tetap diatur jarak. Kalau seandainya tidak muat, jangan maksa juga. Ya, gua mau dekat juga sama Buddha. Buddha itu di sini. Dimanapun kita duduk selalu ada Buddha. Tapi kalau di sini nggak ada Buddha, duduk di depan pun nggak dekat sama Buddha karena Buddhanya di sini, di hati. Ya, jadi misalnya atas sudah penuh di bawah, wah daripada bawah baik mau pulang sih. Nah, itu namanya semakin jauh dari Buddha. Ya, daripada di atas saya di bawah tidak apa-apa. Daripada di bawah di samping juga boleh. Kita tidak tahu kan. Siapa tahu karena sudah lama. Itu tahun lalu Waisak kita sudah mulai juga. Ya, nah, jadi itulah kira-kira gambarannya. Nah nanti setelah Waisaka Puja ini kita melalui detik-detik suci Waisak. Detik-detik kulminasi titik bulan yang tertinggi, bulan purnama yang tertinggi, jatuhnya pada jam 11 lewat 13 menit dan 46 detik. Nah, meditasi. Ya mudah-mudahan teman kita di depan belum mulai sehingga kita bisa kusuk bermeditasi. Selesai sama di suci Waisak, selesai. Ya, yang mau makan boleh makan, yang masih mau ikut sangkung, ikut sangkung. Nah, jadi sangkung nanti setelah selesai tarik nafas 30 kali, langsung mulai sangkung. Ya, langsung mulai sangkung. Selesai sangkung, ya, siap. Makan-makan kita lagi. Ya. Nah, kemudian yang belum disarana. Ya, disarana itu apa? Disarana itu disahkan jadi umat Buddha. Yang belum disarana, kita adakan upacara disarana masal. Mau jadi disarana, upasaka upasika, segera isi formulir pendaftaran. Nanti acaranya diadakan jam 1. Ya, jadi sudah selesai semua, selesai makan, sekarang sejenak jam 1 mulai disudi di sarana dan bisa upasaka upasika. Selesai, pulang, istirahat di rumah. Kalau yang masih kuat, masih rajin, sore jam 6 hadir lagi. Ada upacara juga, ada. Upacara apa? Mendoakan kesejahteraan bangsa dan negara, perdamaian dunia, dan kebahagiaan semua makhluk. Ya, ini kita selalu berdoa. Walaupun peringatan hidup ini memang ya begitu-begitulah. Ya kalau diingat-ingat ajaran sudah betul. Ya sekarang sudah hampir selesai COVID, muncul lagi yang baru. Katanya hepatitis akut misterius.
Ya, ya, tapi sudah begitulah. Ya, jadi kalau mau dipikir selalu ada penyakit. Ya, baik yang pandemi maupun penyakit pada diri sendiri. Nah, memang juga sudah ingatkan. Hanya saja kadang-kadang kita lupa. Ya, nah itu. Kemudian selesai. Ya, dibersih dikembalikan ke altar, kita boleh pulang juga ke rumah. Nah, acaranya yang selanjutnya hari Minggu tanggal 22. Ya, hari Minggu tanggal 22 Mei, ini cukup rentang waktunya seminggu. Ada kegiatan baksos berbagi kasih ke panti asuhan. Mana panti asuhannya belum tahu. Ya, belum tahu. Masih pilih-pilih lah, ya. Kemudian hari Kamis tanggal 26. Hari Kamis semua, ya hari Kamis itu karena hari Idul Kristen atau Katolik, kalau tidak salah kenaikan Isa Masih, ya. Tanggal 26 Mei hari Kamis. Nah, itu ada baksos donor darah. Tadi pagi ada kegiatan donor darah yang diadakan di Wihara Meta Maitreya. Ya, yang mau pergi ya silakan. Tapi kalau mau gabung ke wihara ya tanggal 26. Ya, tanggal 26 Mei donor darah di Wihara Pedawangan Padang. Ya, nah itu. Mulai dari jam 9 sampai jam setengah 12 lagi kita ramai-ramaikan. Ya, supaya orang tekniknya nggak kecewa. Kemudian juga ada kunjungan kasih ke rumah umat yang usia lanjut yang dalam kondisi sakit. Ada umat kita yang sudah tua, tidak bisa berwihara lagi, ya tentu nggak boleh kita lupakan. Kita kunjungi, kita berbagi kasih. Itu kegiatan hari Kamis. Dan penutup ini perlu persiapan yang matang, baik generasi muda maupun ibu-ibu maupun panitia. Ya, itu acara Dharma Santi Waisak. Ya, Dharma Santi Waisak ya kita adakan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei. Ya, malam mulai dari jam 6 ya sampai selesai. Ya. Nah, nanti acaranya diadakan di Aula Sariputra di gedung Sekolah Nasional Pusat Industri. Ya. Nah, ini nanti tidak ada sedia makan malam, tetapi ada kita kasih makanan dalam paket dalam kotak. Karena masih dalam pandemi COVID ini kita hindari makan ramai-ramai bersama itu dihindari. Ya, seperti tadi pagi tadi semua makanannya dipaket. Ya, dipaket. Dan dari pengalaman-pengalaman itu kita akan semakin mantap nanti. Ya, kalau paket ini harus begini, paket begini harus begini. Ya, dan bisa sama rasa saja. Ya, kalau paket mie, pakai kotak. Yang lunak-lunak itu boleh lah. Nah, tapi kalau makanan yang pakai kuah, agak susah. Apalagi kalau kuahnya panas. Ya, plastik itu kan tipis sekali. Plastik PET itu tipis. Kalau dikasih kuah panas, belum makan tangannya sudah terbakar. Nah, jadi itu pengalaman. Ya, pengalaman adalah guru yang paling baik. Jangan lupa nanti yang mau ikut berita isi formulir. Ya, semua dana Waisak kita salurkan melalui berita sehingga mudah kontrolnya. Ya, kecuali yang berdana kue ya sekitar sendiri. Tapi kalau dana dalam bentuk duit kita salurkan melalui jadi kontrolnya mudah. Walaupun nanti boleh dibilang, nah ini kasih ini, saya kasih 10 juta, 5 juta untuk ini, 2 juta untuk ini, boleh, tapi tetap melalui ya. Demikian Bapak Ibu serta saudara-saudari, ada yang mau bertanya, silakan.
Yang virtual ada pertanyaan nggak? Tidak ada ya. Banyak yang ikut. Berapa orang? 3 orang. Berapa? 7. 7 orang. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Hendrik. Ya. Hampir ketinggalan kereta. Kenapa panggilan data meninggalkan yang ironisnya malah dikejar-kejar dan diperjuangkan oleh manusia zaman sekarang. Kenapa apa yang mendasarinya? Oke, terima kasih. Itu namanya pelepasan agung. Dalam bahasa Sanskritnya Maha Kramaha. Itulah kehebatan Buddha. Ya, apa yang kita kejar, kita gandrungi, justru Buddha tinggalkan. Ya, kan biasanya itu harta, tahta, itu kan dikejar orang tuh. Ya, mana ada orang yang nggak mau kaya, mana ada orang yang mau tak terhormat, mau kan mau semua. Justru dia meninggalkan, tahtanya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan. Tapi bukan ditelantarkan. Nah, ini beda. Ya, ditinggalkan bukan ditelantarkan. Karena apa? Karena putri saudara ditinggalkan di sana, bukan ditinggalkan di jalan. Ya, nah, kalau tinggalkan di jalan jadi gelandangan. Tapi kalau tinggalkan di istana tetap jadi permaisuri. Nah, itu ya. Jadi itulah yang namanya pelepasan. Jadi ini ajaran Buddha supaya kita juga jangan terlalu terikat. Jangan terlalu terikat karena kalau banyak keterikatan banyak penderitaan. Semakin banyak kita terikat, semakin banyak penderitaan. Ya, orang yang terikat dengan sebuah pena saja, hilang pena satu bisa tak tidur semua. Ya kan? Apalagi yang lain-lain. Nah, jadi berusaha untuk melepas. Ya, jangan terlalu terikat. Jangan bukan berarti uang kita secara di mana-mana saja, bukan. Tetap kita jaga, tapi kalau umpamanya hilang, sebab hilangnya macam-macam, bisa terbakar, dicuri orang, ditipu orang, ya kita mau ribut apa lagi? Ya dia sudah hilang juga. Kemarin ada dialog di WA, kalau kita kasih pengemis pura-pura buta, ternyata nggak buta, gimana? Ya sudah, biar aja. Ya kita kasih dia pura-pura, itu kita kasih jalan dia lurus. Tapi kita nyesal-nyesal jumpa-jumpa, kita yang rugi. Ya sudah terkasih ya sudah, anggap itu pengalaman. Ini nanti kalau mau kasih lagi, kalau buta, ini kan. Ya kan, mau nyumpah-nyumpah nggak ada guna juga. Kita kesal, uangnya sudah pergi juga. Kan gitu. Ya, baik mungkin itu, dan jangan lupa tema Waisak kita adalah dalam cinta kasih semua bersaudara. Nah, ini perlu. Umat Buddha masih harus jaga, karena umat Buddha ini yang aman-aman. Ya, nah, itu satu kehebatan agama Buddha. Agama Buddha aman-aman. Ya, yang lain pada ribut-ribut, yang ini sesamanya ribut-ribut, sesama tetangga ribut-ribut, umat Buddha ada saja. Ini harus dipertahankan. Dalam cinta kasih semua bersaudara. Nah, seperti kita tadi, jalan sehat, banyak agama, ya, tidak ada masalah. Ya, banyak agama, marganya juga beda-beda, ya, tapi bersatu. Ya, intinya aman, lancar.
Ya, jadi tema Waisak tahun ini bagus sekali. Dalam cinta kasih semua bersaudara. Apalagi kita yang sepihara. Jadi jangan biara, jangan banyak cekcok-cekcok. Jangan banyak kasak-kusuk. Ya, rukun-rukun, damai-damai, lapangkan hati, lapangkan dada, ya, lapangkan pikiran, sehingga semuanya menjadi baik-baik saja. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.